Kemudian hari kedua, Bapak-bapak sekalian, hari kedua kita akan melaksanakan apa? Praktek khutbah Jumat bersama 3 asatidz yaitu Ustadz Hasim Ikhwanuddin, Ustadz Rizky Ami Pondasa dan saya sendiri. Nanti kita akan di hari kedua akan dibagi 3 kelompok ya. Karena dalam pendaftaran ada 60 orang atau 50 sekian orang, kita bagi 3. Nanti masing-masing dari asatidz sekalian, bapak-bapak sekalian diharuskan menyiapkan khutbah Jumatnya. Mau ditulis boleh, tidak ditulis juga boleh. Yang penting nanti kita akan praktek khutbah Jumat dan dinilai langsung oleh Ustadz. Waktunya berapa menit? 3 sampai 5 menit. Jangan 10 menit, jangan 15 menit nggih. Kalau 15 menit kali 20 orang sampun sampai sore nanti. Terlalu panjang. 5 menit mawon. Khutbah pertama saja terus tambah doa selesai. Gitu. Jadi 3 sampai 5 menit nanti kan sudah kelihatan bagaimana mungkin gestur, bagaimana mungkin intonasi, bagaimana mungkin nanti penyampaian, menyapa jamaah, mata, kemudian macam-macam udah kelihatan. Nanti asatidz akan memberikan masukan atas khutbah tersebut. 2 hari, jadi hari pertama silakan kita dengarkan Ustaz Setiawan dan juga Ustaz Roman. Kemudian di hari kedua kita praktek khutbah Jumat mungkin nanti di 3 lantai sini nggih karena ada 3 kelompok 1 2 3. Nanti teknis insyaallah besok. Ya, kemudian berikutnya kami mohon juga kalau bisa maju nggih. Bisa biar maju supaya lebih rengket, lebih mantep gitu. Nek pisah-pisah itu kayak deket. Nanti biar kalau bingung bisa nanya temannya. Tadi saya ngomong apa ya? Ya. Ya, baik. Ustadz Setiawan sudah ready, sudah berada di tengah-tengah kita. Nanti materi sampai pukul sekitar jam 9 dan ada 2 sesi ya. Sesi materi dan sesi tanya jawab. Mungkin nanti materi sampai sekitar 9.45 atau sampai 8.45 atau 8.50. Kemudian 10 menit terakhir maksimal jam 10 atau 10 lewat 10 ya. Kita akan ada sesi tanya jawab bersama Ustadz Setiawan. Dan kepada Ustadz Setiawan kami persilakan. Halo tuh. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihudahu amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kawan-kawan sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak sekalian, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan dan saya hormati. Semoga Allah senantiasa berikan taufiknya kepada kita semua
Puji syukur pada Allah di kesempatan pagi hari ini saya bisa berjumpa dan bertemu dengan kawan-kawan dan juga bapak-bapak sekalian dalam momen yang mulia, suasana yang spesial, bertepatan juga dengan tanggal 9 Muharram di bulan yang mulia dari 4 bulan yang haram, dalam rangka untuk belajar bersama, mengaji bersama sebagaimana tema yang dibawakan atau disampaikan oleh pembawa acara Ustadz Dani Permana, dan juga ini adalah kegiatan yang diselenggarakan dari muslim.or.id dalam rangka pelatihan untuk khutbah Jumat bagi para khotib atau calon khotib supaya bisa memiliki wawasan dan juga landasan ilmu tatkala nanti melaksanakan khutbah Jumat, sehingga khutbahnya bisa berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki syariat dan sah secara hukumnya. Secara hukum wad'i dikatakan sah, atau konsekuensi atau dampak dari pelaksanaannya terhitung secara tinjauan syariat. Kawan-kawan sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sudah share ke Ustadz Dani ringkasan materinya di PDF ya, sekitar 5 halaman saja. Hal yang berkaitan dengan fikih khutbah Jumat ya. Karena ini lebih spesifik ke masalah fikih khutbah Jumat ya. Jadi bukan bahasan sholat Jumat dari bahasan awal, tapi sebatas di pembahasan fikihnya. Walaupun tidak menutup kemungkinan nanti dalam diskusi atau dalam pembicaraan ke depan bisa jadi ada tema-tema atau bahasan yang berkaitan dengan bahasan sholat Jumat secara lebih menyeluruh. Tapi untuk tema dan bahasan yang diangkat di sini khusus kaitannya dengan fikih khutbah Jumat itu sendiri. Baik. Kawan-kawan sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjenengan bisa memantau di di ringkasan yang ada di versi PDF-nya. Saya sebutkan di situ nanti ada berapa ini? 4 subbahasan ya. 4 subbahasan. Subbahasan pertama kaitannya dengan, dan kita langsung di subbahasan yang pertama, kaitannya dengan syarat-syarat sah sholat Jumat ya. Kaitannya dengan syarat-syarat sah sholat Jumat. Jadi bagaimana sholat Jumat itu nanti dikatakan atau kita katakan dia sah secara hukum wad'i alias tertunaikan, sehingga konsekuensi dari suatu amal kalau itu ibadah dikatakan sah secara hukum wad'inya, maka konsekuensinya saqatat talab ya, permintaan untuk mengerjakannya sudah gugur. Kemudian juga konsekuensi yang lain adalah yastahiqqu thawab, pelakunya berhak untuk mendapatkan ganjaran pahala. Kalau hukum wad'i kaitannya muamalat misalnya jual beli menjadi sah, maka konsekuensinya adalah intiqalul milkiyah, berpindahnya kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli, berpindahnya kepemilikan uang dari pembeli kepada penjual. Sahnya akad nikah, maka konsekuensinya adalah dua insan yang sebelumnya haram untuk bersentuhan, bahkan lebih dari itu, maka konsekuensinya menjadi halal bagi mereka untuk bahkan sampai berhubungan badan. Nah, kalau kaitannya dengan ibadah, terkhusus dengan sholat Jumat, maka di sini juga ada dibahas oleh para ulama tentang syurutus sihhah, syarat-syarat sahnya ya. Yaitu tatkala syarat-syarat ini terpenuhi, maka dikatakan sholat Jumat itu telah sah, sehingga sudah tidak ada tuntutan atau seruan syariat bagi pelakunya untuk mengulang kembali. Juga bagi pelakunya yang sudah sah sholatnya, maka dia berhak untuk mendapatkan ganjaran, terutama sesuai dengan kadar kesempurnaan sholatnya dan juga sesuai dengan kadar niat yang bersangkutan. Baik, langsung saja di sini disebutkan atau saya kutipkan
atau saya nukilkan dari bahasan para ulama, dikatakan bahwa syarat sah salat Jumat adalah didirikan secara berjamaah, ya. Didirikan secara berjamaah. Saya nukilkan dari kitab Al-Imta' Syarah Matan Abi Suja, dan juga di Tashilul Masalik Syarah dan Tahdhib dari kitab Umdatus Salik oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha dan Syekh Hisham Kamil. Jadi syaratnya yang pertama adalah didirikan secara berjamaah, ya, didirikan secara berjamaah. Ini tentunya sudah menjadi rahasia umum, semua tahu, karena tidak mungkin sholat Jumat dikerjakan secara sendiri-sendiri, tapi harus dikerjakan secara berjamaah. Yang pertama, dan ini tidak perlu penjelasan panjang, semua insya Allah sudah tahu. Yang kedua, dikerjakan, ya, dengan rokaatnya jumlahnya 2 rokaat. Ini juga semuanya sudah paham, insya Allah tidak perlu penjelasan lanjutan. Syarat yang ketiga, dikerjakan di waktu zuhur. Ya, syarat yang ketiga adalah dikerjakan di waktu zuhur, alias setelah masuk zawal. Setelah masuk atau matahari dari dia panas ngentang-ngentang di atas kepala, lurus, kemudian mulai bergeser ke barat, alias sudah mulai tergelincir dan masuk waktu sholat zuhur, maka inilah juga masuk waktu pelaksanaan sholat Jumat menurut sudut pandang Syafi'iyah. Di sini saya kutipkan juga menurut sudut pandang dari dalam mazhab Hambali. Kalau dalam mazhab Hambali, waktu sholat Jumat itu mereka membagi dua. Ada waktul jawaz, yaitu waktu mulai boleh untuk pelaksanaan. Yang kedua adalah waktul wujub, yaitu waktu mulai dikatakan wajib untuk dilaksanakan di waktu tersebut. Waktul jawaz menurut mereka ini sekedar tambahan juga wawasan, walaupun nanti ujungnya tetap yang paling aman dan berhati-hati adalah pelaksanaannya adalah ketika sudah masuk waktu zuhur. Tapi tidak menjadi masalah, kita juga tahu sudut pandang dalam madhab yang lain. Yaitu mereka mengatakan bahwa waktu sholat Jumat itu terbagi dua. Ada waktu jawaz, waktu mulai diperbolehkan, yaitu waktunya seperti halnya pelaksanaan sholat Id. Mereka mengatakan itu boleh, ya, karena waktunya disamakan dengan waktu sholat Id. Kemudian yang kedua adalah waktu wajib atau waktu wujub, yaitu sama dengan pendapat ulama yang lain, yaitu ketika sudah masuk waktu zuhur, yaitu ketika tergelincirnya matahari setelah dia berada tepat di atas kepala. Baik. Itu syarat yang ketiga. Ya. Berarti konsekuensinya kalau menurut sudut pandang yang Syafi'iyah misalnya, mengatakan wajibnya atau dilaksanakan di waktu sholat zuhur, berarti konsekuensinya kalau ada yang melaksanakan sebelum itu berarti tidak sah. Ya, berarti tidak sah. Dan pelaksanaannya di waktu sholat zuhur itu lebih hati-hati dan lebih afdol, ya. Karena sebagaimana mengatakan alasannya diantaranya adalah karena sholat Jumat itu bagian dari badal atau pengganti dari sholat zuhur. Maka tatkala dia sebagai badal atau pengganti, maka mengambil waktu yang sama. Walaupun juga tidak kita pungkiri kalau dibahas lebih panjang, ya, dalam mazhab Hambali pun mereka punya dalil. Namun itu bagian dari mufrodat, ya, pendapat yang dimana mazhab Hambali menyendiri dalam masalah itu, berbeda dengan pendapat yang lain. Maka mengambil pendapat yang dipilih oleh ulama yang jumlahnya lebih banyak itu lebih berhati-hati. Tapi tidak ada masalah kita tahu sedikit sudut pandang dari pendapat madhab yang lainnya. Baik, kemudian kawan-kawan sekalian, syarat yang keempat adalah dikerjakan setelah pelaksanaan 2 khutbah yang diselingi dengan duduk di antara keduanya. Itu sholat Jumat menjadi sah ketika dia dikerjakan setelah
khutbah atau pelaksanaan dua khutbah selesai, yang mana dua khutbah tersebut diselingi duduk di antara keduanya untuk memisahkan antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Dan bahasan khutbah inilah nanti yang menjadi inti bagaimana atau apa rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan juga sunnah-sunnahnya. Baik. Kemudian, jadi yang keempat adalah dikerjakan setelah pelaksanaan dua khutbah. Kemudian, syarat yang kelima, dikerjakan di lingkungan pemukiman dengan bangunan permanen. Dikerjakan di lingkungan pemukiman dengan bangunan yang permanen. Maka para ulama menyebutkan, tidak wajib ya, bagi orang yang tinggalnya di tengah padang pasir atau di tempat yang bukan pemukiman, atau juga di tempat di mana di situ bangunannya tidak permanen seperti kemah-kemah dan semisalnya. Dikatakan misalnya dalam kitab Al-Imta dikatakan fala tasihhul jumu'atu fis sahra au bainal khiyam. Tidak sah dikatakan Jumat itu dikerjakan jika di tengah padang pasir atau di antara orang-orang yang tinggalnya di perkemahan. Jadi dia bukan pemukiman yang permanen yang ada bangunan permanen di atasnya. Jadi dia sesuatu yang sah dikatakan ketika dia dilaksanakan di pemukiman yang memang sudah permanen orang tinggal di situ. Dan juga mereka tidak bepergian, ya, mereka tidak berpergian atau bukan orang yang sifatnya nomaden. Ya. Nanti ada bahasanya lagi. Baik, itu yang syarat kelima. Kemudian syarat yang keenam dikatakan sholat Jumat itu sah. Itu peserta sholat Jumat itu minimal berjumlah 40 orang. 40 orang ini beserta dengan imamnya. Jadi makmumnya 39, kemudian satunya imam, jadi total 40 itu sudah include imamnya. Dimulai dari awal mula berlangsungnya khutbah sampai akhir. Dimulai dari awal berlangsungnya khutbah sampai akhir. Jadi awal mula khutbah dimulai sampai nanti selesai itu minimal jumlah 40 itu tidak boleh berkurang. Ini menurut sudut pandang Syafi'iyah, juga dalam sudut pandang Hanabilah juga demikian sama. Walaupun ya kalau kita lihat di buku-buku literatur fikih komparasi, memang nanti banyak ada beberapa sudut pandang yang ada khilaf. Di antaranya alasan khilafnya adalah kapan jumlah orang yang melaksanakan sholat Jumat itu dikatakan sudah melaksanakannya secara jamaah. Nanti kemudian dikembalikan, ada yang mengembalikan definisi atau mengembalikan jumlah dikatakan jamak, ya, jumlah dikatakan jamak, ada yang minimal mengatakan secara bahasa sesuatu dikatakan jamak minimal 2 orang. Ada yang mengatakan sesuatu dikatakan jamak itu minimal 3 orang. Bagi yang mengembalikan makna jamak itu plural, itu minimal 2 atau 3, mereka kemudian mengatakan bahwa sholat Jumat bisa dengan jumlah 2 orang. Atau juga minimal 3 orang. Ya, misalnya mereka berdalil diantaranya kenapa kok minimal jamak itu 2 orang, misalnya dalam pembahasan waris misalnya. Allah mengatakan wali abawaihi likulli wahidim minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Fa illam yakun lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi as-sudus. Wa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Wa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Nah, poin ini. Kalau ada seorang anak wafat meninggalkan 2 orang tuanya, ya, dia wafat meninggalkan 2 orang tuanya, maka jatah warisannya sebagaimana disebutkan. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Bagi kedua orang tuanya masing-masing dari keduanya dapat 1/6. Dengan alasan kalau misalnya dia punya anak.
Kemudian poin yang menjadi landasan kenapa jamak itu dikatakan minimal 2, wa in kana lahu ikhwah. Nah, jika si mayit ini meninggal dan punya ikhwah, fali ummihi ats-tsulus, maka ibunya fali ummihi as-sudus, maka ibunya mendapatkan jatah 1/6. Betul enggak? Ayatnya betul enggak? Saya kutipkan. Kalau salah jenengan koreksi ya. Saya agak grogi juga soalnya yang hadir para khotib, para imam masjid tentunya punya wawasan dan ilmu yang saya yakin melebihi dari orang biasa. Jadi jika si mayit ini wafat, kemudian salah satunya misalnya tidak punya anak, tapi si mayit ini punya saudara, wa in kana lahu ikhwah, punya ikhwah, maka ibunya itu berkurang ya, dihajab hajbun nukson, yaitu dihajab jatahnya dikurangi menjadi 1/6 karena keberadaan ikhwah. Nah, ikhwah ini disebutkan dalam bentuk jamak atau plural. Jumlahnya berapa mereka? Minimal kalau ada dua. Kalau ada 2 ikhwah ya yang menjadi atau saudara si mayit, saudara mayit ada minimal 2 orang, maka ini menjadi sebab ibunya mayit nanti jatah warisannya jadi berkurang dari yang lebih besar 1/3 menjadi 1/6. Poinnya adalah penyebutan ikhwah dalam bentuk jamak ini nyatanya secara bilangan minimal 2 orang gitu. Inilah kemudian yang ditarik oleh sebagian ulama, oh berarti namanya jamak itu minimal bisa dikatakan 2 orang, maka dengan ini juga sholat Jumu'ah, namanya Jumu'ah dari asal diksi jamaah. Maka juga boleh minimal 2 orang sudah bisa dikatakan sholat Jumat. Itu sisi pendalilan sebagian ulama demikian. Ada yang mengatakan kalau 2 itu belum dikatakan jamak, tapi minimal secara bahasa itu jamak itu dikatakan minimal 3 orang. Maka mereka mengatakan minimal 3 orang baru bisa dikatakan sholat Jumat bisa sah. Tapi ya sudut pandang Syafi'iyah dan Hanabilah, kenapa mereka mengatakan minimal 40 orang? Karena diantaranya praktek sahabat yang dahulu melaksanakan sholat Jumat pertama kali, ya, melaksanakan sholat Jumat pertama kali jumlahnya adalah 40 orang, ya, jumlahnya adalah 40 orang. Seperti misalnya prakteknya sahabat As'ad ibn Zurarah. Awal mula mengatakan, ya, awal mula sholat Jumat dikerjakan pada saat itu, ini hadis riwayat Abu Dawud. Inna awwala man jamma'a bihim As'ad ibn Zurarah wa kanu yauma idzin arba'in. Awal mula orang yang mengumpulkan orang untuk melaksanakan sholat Jumat di Madinah pada saat itu adalah sahabat As'ad ibn Zurarah. Pada saat itu jumlah mereka yang melaksanakan jumlahnya 40 orang. Karena Nabi SAW dalam riwayatnya kan dikatakan sejarahnya sholat Jumat itu diwajibkan bersamaan dengan pewajiban sholat 5 waktu. Namun dia belum dilaksanakan oleh Nabi SAW tatkala beliau masih di Mekah. Tatkala beliau masih di Mekah karena potensi ketika mereka berkumpul menjadi sasaran empuk musuh itu lebih besar dan mengandung bahaya sehingga Nabi mengakhirkan sampai nanti beliau hijrah ke Madinah baru dilaksanakan sholat Jumat. Tapi sebagian sahabat yang sudah masuk Islam duluan, ya, yang mereka masih di Madinah sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah ke tempat mereka, ada sahabat yang awal mula beliau memberikan menginstruksikan atau mengarahkan para sahabat untuk sholat pada saat itu di Madinah. Awal mula jumlah mereka 40 orang. Juga disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu, riwayat Imam Baihaqi, dikatakan madhati sunnah anna fi kulli arba'ina fama fawqa dzalika jumu'ah. Sunnah yang berjalan dari masa ke masa bahwa setiap dari 40 orang atau lebih maka dengan jumlah itu sholat Jumat dikerjakan.
Ya, walaupun dalil ini masih layak untuk diperdebatkan ya. Layak untuk diperdebatkan karena tidak ada pembatasan secara khusus atau secara teks dari Nabi SAW bahwa Nabi mengatakan la tasihhul jumu'ah illa bi arba'ina rajulan. Ya. Walaupun tidak ada teks secara khusus dari Nabi mengatakan demikian. Ini adalah melihat pada praktek sahabat mereka dahulu melaksanakan sholat Jumat jumlah minimalnya adalah 40 orang atau lebih gitu. Kemudian itu yang mungkin kemudian dijadikan landasan argumen sebagai bentuk kehati-hatian yang berjalan dari dulu sampai yang dilakukan oleh para sahabat dan orang-orang yang datang setelahnya itu mereka jumlahnya minimal 40-an. Walaupun tadi bisa layak juga untuk bisa disanggah bahwa tidak ada tahdid atau tidak ada pembatasan secara khusus bahwa Nabi mengatakan minimal harus 40. Tapi kalau pengen hati-hati memang demikian ya. Karena hikmah dari Jumat itu berkumpulnya banyak orang, bahkan nanti ada pembahasan ya, pembahasan dilarang membuat sholat Jumat lebih dari satu tempat ya. Jika memang di tempat itu masih memungkinkan orang untuk berkumpul sehingga syiar Islam lebih ketara dan lebih terlihat dengan pelaksanaan di satu masjid saja. Maksudnya ta'addudul Jumu'at itu nanti juga suatu yang dibahas. Ya. Baik. Jadi pembahasan ke-6 atau syarat ke-6, salat Jumat dikatakan sah jika jumlah minimal adalah 40 orang. Ini sudut pandang dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab Hambali, walaupun tidak menutup kemungkinan ada sudut pandang yang lain dari beberapa ulama yang lain, dari Abu Hanifah dan yang lainnya yang mengatakan boleh kurang dari itu. Baik, kemudian syarat yang ketujuh, salat Jumat dikatakan sah adalah peserta salat Jumat adalah orang-orang yang tinggal menetap ya. Mustautinun ya, mustautin, tidak berpindah-pindah. Tidak berpindah-pindah. Mustautin itu adalah orang yang ditinggal menetap, dia punya di pemukiman yang ada bangunan permanennya dan dia menjadikan tempat tinggalnya itu sebagai tempat tinggal dia untuk menetap dan tidak berpindah ke tempat yang lainnya. Dia meniatkan itu bahkan sampai meninggal dia tinggal di situ. Ini namanya mustautin. Tidak berpindah-pindah. Dalam teks para ulama mengatakan jadi syarat sahnya Jumat mereka pelakunya adalah mustautinin haitsu tuqamul jumu'ah la yaz'anuna anhu illa lihajah, yaitu tidak safar ke tempat yang lain ya kecuali dalam rangka ada hajat. Jadi memang orangnya mereka tinggal di tempat tersebut. Syarat yang ke-8 berarti makna kebalikannya gimana? Kalau misalnya ada orang-orang yang musafir misalnya, dia bukan mustautin, bukan tinggal di situ. Kemudian mereka jumlahnya 40. Mereka mengerjakan sholat Jumat, berarti sholatnya tidak sah. Berarti sholatnya tidak sah sebagai Jumat. Mereka cukup sholat duhur saja. Karena ini bagian dari syurutus sihah, bagian dari syarat sah adalah pelaku 40 orang ini adalah memang menetap di situ. Memang menetap di situ. Bukan orang yang datang dari luar, bukan orang yang mampir singgah. Jadi makna pententuan syarat bahwa syarat sahnya Jumat itu adalah orangnya mustautin, yaitu tinggal menetap dan meniatkan itu sebagai tempat dia tinggal untuk tidak berpindah. Berarti makna kebalikannya adalah atau makna sebaliknya, kalau ada orang yang bukan mustautin, mereka di situ, ya, dan walaupun mereka jumlahnya 40 orang, maka ketika mereka melaksanakan sholat Jumat, maka sholat itu tidak dinilai sebagai sholat Jumat, dia diganti dengan sholat zuhur. Dia diganti dengan sholat zuhur. Yang ke-8, syarat sholat Jumat tersebut dikatakan sah, yaitu tidak didahului atau dibersamai dengan pelaksanaan sholat Jumat yang lain. Jika tidak ada hajat yang mendesak. Maksudnya kalau bisa satu daerah itu ya di satu masjid jami' saja,
tidak dilakukan di beberapa masjid sehingga malah terpecah-pecah. Penukilan saya di sini nomor 8 di Al-Imta' ya, dan juga di Tashilul Masalik halaman 141. Wa an la tasbiquha wa la tuqarinuha jum'a ukhra haitsu la yashuqqul istima' fi mawdhi'in wahid. Jadi hikmahnya kenapa kok dicukupkan di satu tempat saja? Ya, di satu tempat saja adalah hikmahnya al-iktisar ala makanin wahid afdha ilal maksud. Karena mencukupkan berkumpulnya orang untuk sholat Jumat di satu tempat yang sama, itu maksud yang akan disampaikan oleh khatib atau juga maksud dari pelaksanaan sholat Jumat itu lebih mengena. Ya. Karena tujuannya diantaranya Jum'ah adalah untuk menjamak, mengumpulkan orang sehingga muncul syiar di situ, terkumpulnya kaum muslimin. Wa huwa idharu syiaril istima' wa tauhidil kalimah. Dan dengan berkumpul sholatnya di satu masjid yang sama, itu lebih menampakkan syiar berkumpulnya kaum muslimin, ya, dan disatukannya kaum muslimin dan menghilangkan image adanya berpecah belah. Kalau jadi satu tempat, ya, maka itu lebih menyatu dan lebih menampakkan bahwa kaum muslimin jumlahnya besar. Ada hikmah yang lain juga memberikan ketakutan bagi orang-orang kafir dan menunjukkan bahwa mereka kaum muslimin adalah orang-orang yang kompak karena sholatnya dalam satu tempat yang sama, tidak berpecah-pecah. Bali tawazzu fi amakina mutafarriqatin biduni hajah rubbama hayya asbabal furqah wasyiqaq. Dan ketika dipencar-pencar, dipecah-pecah di tempat-tempat yang berbeda-beda, ya, maka bisa jadi menjadi salah satu alasan atau sebab adanya perpecahan dan ketidakakuran antara sesama kaum muslimin. Tentunya ini idealnya, Bapak jamaah sekalian. Idealnya begini, ya. Kalau memang pemerintah juga mendukung gitu kan, mengarahkan kaum muslim untuk sholat di masjid jami' yang sama, kemudian juga tempatnya memang satu masjid bisa menampung, ya, bisa menampung banyak banyak jamaah, maka idealnya demikian. Ya, idealnya demikian dan itu yang diminta. Tapi jika misalnya ada beberapa hajat yang lain, ya, makanya di sini disebutkan di Umdatus Salik dikatakan wa in syaqqal istima' bi maudhi'in, jika susah untuk dikumpulkan pelaksanaan sholat Jumatnya di satu tempat yang sama, seperti daerah yang luas Mesir, Baghdad, jazat ziyadatul juma' bihasabil hajah. Maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat Jumat lebih dari satu tempat di salah satu daerah, ya, karena adanya hajat, adanya kebutuhan untuk itu. Ya, karena memang misalnya kuantitasnya kaum muslimin di daerah itu begitu banyak, apalagi masjidnya tidak terlalu luas, ya, maka dia boleh untuk ada masjid yang lain supaya bisa menampung semuanya. Tapi kadang yang miris, sebagian sebagian daerah ada yang jarak antara masjid satu dengan masjid yang lainnya itu cuma beberapa meter saja. Bahkan secara jumlah berkurang gitu. Ada yang mungkin sampai di bawah 40, ya. Bahkan kesannya ada kesan kayak tidak akur, kayak saingan. Ini baiknya kalau bisa dikomunikasikan dengan baik, yang mending disatukan di masjid yang secara bangunan lebih besar, ya. Kemudian juga tentunya itu akan lebih baik menghilangkan image negatif yang mungkin disampaikan oleh orang-orang terutama yang benci dengan Islam. Kecuali memang ada hajat, ya, ada hajat di daerah misalnya di situ rawan kristenisasi, rawan pemurtadan misalnya, dan masjid yang lain jauh dari tempat situ, adanya satu masjid tapi kaum musliminnya tidak terlalu banyak, tapi kemudian yang lain juga agak jauh, barangkali mungkin itu juga bisa jadi hajat untuk didirikan lebih di satu tempat dalam rangka juga untuk menunjukkan syiar Islam bahwa di sini ada eksistensi Islam gitu. Nah, itu kurang lebih terkait masalah syarat sah, ya. Walaupun ini pembicaraan mukaddimahnya dulu, karena inti pembahasan kaitannya sebenarnya terkait masalah
rukun-rukun khutbah. Ya, rukun-rukun khutbah, karena khutbah bagian dari syarat sah, ya. Khutbah bagian dari syarat sah dari sholat Jumat. Tapi nanti khutbah ada bahasan sendiri, dia pun khutbah itu pun punya rukun juga, dia pun juga punya syarat, ya. Dia pun punya juga syarat-syaratnya. Baik. Kawan-kawan sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berpindah sekarang ke rukun-rukun dari khutbah Jumat, ya. Rukun dari khutbah Jumat. Di sini saya kutipkan ada 5, ya. Saya kutipkan ada 5 rukun. Jadi kalau rukun itu biasanya bahasanya bedanya dengan syarat. Kalau syarat itu biasanya sebelum masuk kepada amalan. Tapi kalau rukun itu adalah bagian dari amalan. Juz'un min mahiyatis syai'. Jadi bagian dari amalan itu. Ya. Dari sisi tinjauan wajibnya sama-sama wajib dengan syarat. Cuman kadang yang membedakan adalah kalau rukun itu bagian dari amalan atau ibadah yang dikerjakan. Tapi kalau syarat biasanya mendahului amalan. Walaupun kadang juga mendahului plus juga dia ada yang mengiringi sampai amalan itu selesai. Tapi kalau rukun dominannya biasanya dia adalah include atau masuk dari bagian dari amalan yang dikerjakan. Baik, yang pertama, ya, yang pertama rukun dari khutbah Jumat adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamd. Lafaz alhamd. Memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyebutkan lafaz Arabnya. Diksi Arabnya itu disebutkan. Dan itu hukumnya wajib. Ya, disebutkan dalam khutbah. Yang kedua adalah as-salatu ala Rasulillah. Mengucapkan salawat kepada Rasul SAW. Jadi wajibnya mengucapkan salawat saja tanpa salam. Ditambahi salam boleh, tapi yang menjadi rukun dan kewajiban cukup membaca salawatnya saja. Tapi kalau ditambahi salam juga boleh. Tapi dia tidak yang dituntut untuk didatangkan sebagaimana wajib dituntut didatangkan ketika khutbah, itu salawat kepada Nabi SAW. Ini juga sama. Penyebutan lafaz Arabnya ini wajib disebutkan dalam khutbah. Kemudian yang ketiga rukunnya adalah wasiat untuk bertakwa. Al-wasiyatu bittaqwa. Kepada jamaah yang menjadi hadirin, menjadi pendengar khutbahnya. Tapi di sini ya, di sini tidak, kalau untuk lafaz wasiyah ya. Lafaz wasiat bittaqwa ini tidak wajib menyebutkan lafaz tersebut sebagaimana sebelumnya. Tapi boleh juga menyebutkan lafaz yang lain yang maknanya hampir sama atau serupa. Atiullah ya. Misalnya, taatlah kalian kepada Allah. Wantahu amma naha anhu wa zajar, dan berhentilah dari apa yang Allah larang dan apa yang Allah perintahkan untuk ditinggalkan, diwanti-wanti untuk ditinggalkan. Tapi kalau yang pertama dan kedua, alhamdu ya, kemudian as-shalah, ini wajib untuk disebutkan, ya, wajib untuk disebutkan. Nah ini alhamdulillah yang disebutkan dalam Umdatus Salik, alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wal wasiyah bi taqwallah yajibu dzalika fi kullin minal khutbatain. Jadi 3 hal ini, pujian kepada Allah, salawat kepada Rasul, wasiat untuk bertakwa atau makna yang semakna dengan wasiat untuk bertakwa, disuruh untuk mentaati Allah, disuruh untuk meninggalkan hal yang haram. Ini wajib untuk disebutkan 3 komponen ini
dalam setiap khutbah dari 2 khutbah yang ada ketika khutbah Jumat, yaitu khutbah pertama dan khutbah kedua. Itu wajib disebutkan di 2 khutbah. Itu awal pas khutbah pertama itu wajib dihadirkan, pas khutbah kedua juga wajib dihadirkan. Wa yata'ayyanu lafdhu alhamd lillah wassalah wa la yata'ayyanu lafdzul wasiyah. Yang menjadi wajib disebutkan adalah tadi lafaz alhamdu dan juga lafaz salat, yaitu salawat kepada Nabi, wa la yata'ayyanu lafdzul wasiyah. Tapi penyebutan lafaz wasiat, yaitu saya usikum wa nafsi bitaqwallah misalnya, itu tidak menjadi wajib harus dengan diksi itu. Fayakfi atiullah, maka cukup misalnya dengan yang lain yang maknanya hampir sama, ya taatlah kalian kepada Allah, atiullah. Kemudian setelah wasiat takwa, kemudian yang keempat adalah membaca ayat yang bisa dipahami maksud atau pesannya. Membaca ayat. Membacakan ayat yang bisa dipahami maksud atau pesannya, bukan terpotong. Jadi bukan ayat yang maknanya belum sempurna atau pesannya belum tersampaikan. Tapi harus apa? Harus mufhimah, ya, harus ayatnya itu mufhimah, bisa dipahami. Dan dianjurkan ayat tersebut disampaikan di khutbah yang pertama, ya, dianjurkan di khutbah yang pertama. Jadi ada ayat yang bisa dipahami maknanya sempurna, dia disampaikan. Dan dianjurkan itu disebutkan di khutbah yang pertama. Disebutkan lebih dari satu maka lebih baik, ya. Tapi minimal adalah satu ayat yang bisa dipahami. Qira'atu ayah fi ihda, ya, ihdahuma, membaca ayat di salah satu dari 2 khutbah tersebut. Itu rukunnya. Wa yustaratu an takuna mufhimah atau mafhumah, disyaratkan dia bisa dipahami makna maksudnya, kal wa'id wal wa'ad wal wa'ad, ya, dan yang semisal seperti ayat itu mengandung ancaman, ya, menjelaskan wailun lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang mutaffif, yang curang dalam timbangan. Dan disebutkan ayat setelahnya, dijelaskan perincian maksudnya dia curang itu apa. Atau yang ayat-ayat yang memberikan janji baik, ya. Kalau ini ancaman, ini sebaliknya adalah janji kebaikan, surga atau amal soleh yang lain atau pahala misalnya. Jadi ini disebutkan bukan yang modelnya terpotong dan belum jelas maksudnya apa, ya, belum jelas maksudnya apa. Baik. Kemudian rukun yang kelima dari khutbah Jumat, ya, adalah doa kebaikan untuk kaum muslimin di khutbah yang kedua. Jadi di penghujung khutbah yang kedua berdoa untuk kebaikan kaum muslimin secara umum. Ini menurut sudut pandang Syafi'i, ya. Ini dimasukkan kategorinya sebagai rukun, ya. Tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan maka khutbahnya berarti tidak sah. Jadi dalam sudut pandang Hambali, dia bagian dari sunnah. Jadi misalnya tidak disebutkan maka khutbahnya sah. Ya, dia dikategorikan sebagai sesuatu yang anjuran. Ya, dikategorikan sesuatu yang anjuran. Tapi tentunya membawakannya di akhir khutbah itu sesuatu yang lebih berhati-hati. Ya, karena dia mengatakan itu wajib, kalau sampai tidak didatangkan maka bisa berkonsekuensi khutbahnya tidak sah, ya, khutbahnya tidak sah. Jadi
Ini gambaran rukun-rukunnya kawan-kawan sekalian. Jadi yang penting pertama ada pujian kepada Allah, alhamd, ya, memuji Allah Ta'ala, kemudian bersolawat kepada Nabi, kemudian berwasiat untuk takwa, dan tidak harus dengan, kemudian di sini ada penjelasan juga, penyebutan beberapa rukun ini, ya, alhamdu, kemudian as-salah, kemudian wasiyah bittaqwa, atau yang makna yang semisal, atiullah, ya, kemudian juga pembacaan ayat, ya, pembacaan ayat, kemudian juga doa, ini semuanya untuk yang poin-poin intinya bukan penjabarannya ya. Karena nanti ketika panjenengan membawakan ayat tentunya butuh penjabaran, makna dan seterusnya. Atau pujian setelah memuji Allah, alhamdulillah, kemudian jenengan juga menjelaskan tentang paparan tentang kenikmatan yang kita rasakan dan seterusnya. Nah, tapi yang poin intinya itu alhamdulillah, lafaz alhamdulillah, pujian untuk Allah, salawat kepada Nabi, wassalatu ala Rasulillah, atau wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ditambahi begitu. Kemudian juga wasiat bittaqwa, ini ya dalam sudut pandang Syafi'iyah diwajibkan harus dengan bahasa Arab. Harus dengan bahasa Arab. Di poin-poin poin-poin rukun ininya, yang poin-poin pentingnya. Adapun penjabarannya tentunya sesuai maksud dari khutbah, tidak mungkin diwajibkan dengan bahasa Arab jika pesertanya bukan orang Arab, orang ajam. Maka maksud dari khutbah nanti nggak tersampaikan. Tapi poin yang wajibnya adalah poin-poin intinya tadi. Makanya dikatakan, ya, Syekh Mustafa mengatakan di Al-Bugha, mengatakan antutla arkanul khutbah bilughatil arabiyyah. Jadi rukun khutbah yang inti tadi itu dibaca dengan bahasa Arab. Wa in lam yafhamha al-hadirun, walaupun para hadirin dia tidak paham maksudnya. Misalnya mereka orang ajam. Fa illam yakun thammata man ya'lam al-arabiyyah wa madha zamanun amkana ilalahu ta'allumuha, jika di sana ada orang yang belum paham bahasa Arab dan berlalu waktu di mana rentang waktu yang berlalu itu memungkinkan bagi orang di situ yang nanti jadi khatib atau siapa saja yang di situ untuk belajar bahasa Arab supaya nanti bisa menyampaikan rukun khutbah dengan bahasa Arab, tapi waktu yang cukup itu kok tidak dimanfaatkan, asimu jami'an, maka semuanya menjadi dosa. Jadi penjelasan di sini rukun khutbah yang tadi, yang wajib tadi disebutkan, yang pokok-pokok tadi wajib disebutkan dengan bahasa Arab, walaupun ya pendengarnya itu tidak paham. Pahamnya adalah paparan rinciannya, tafsirannya, tapi poin intinya tadi harus disebutkan dalam bahasa Arab. Jika ada sekelompok orang di situ, ya, yang mereka belum paham bahasa Arab, tapi berlalu waktu pada mereka, berjalan waktu atas mereka, waktu tersebut mencukupi bagi mereka harusnya untuk bisa bahasa Arab dasar sehingga bisa menyampaikan itu ketika khutbah. Tapi kok mereka tidak mengerjakan, maka mereka terhitung berdosa. Wala jumu'ata lahum bal yusallunaha zuhra. Dan mereka tidak mengerjakan sholat Jumat dan sholatnya diganti dengan sholat zuhur. Kenapa? Karena penyebutan tadi dengan dengan bahasa Arab itu bagian dari menunaikan supaya rukunnya sesuai dengan apa yang dikehendaki. Ya, jadi penyebutannya bukan dengan bahasa Indonesia. Jadi tidak menyebutkan misalnya segala puji bagi Allah. Jadi khatib memulai segala puji bagi Allah. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah. Saya wasiatkan kepada jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah. Tapi dia tidak mendatangkan lafaz bahasa Arabnya. Ya. Bahasa Arabnya harus disampaikan dan dibawakan. Amma idza lam tamdi muddatun yumkinu ta'allumul arabiyyah khilalaha tarjama arkanal khutbah bil lughati allati yasha'u wa sahhat bidzalikal jum'ah. Tapi kalau kondisinya ya belum berlalu tempo waktu tertentu yang mencukupkan untuk mereka belajar bahasa Arab, maka di sela-sela itu waktu mereka masih belajar dan belum menguasai bahasa Arab yang cukup untuk menyampaikan rukun-rukun tadi dengan bahasa Arab, maka boleh bagi mereka untuk menerjemahkan khutbahnya dengan bahasa yang mereka kehendaki, dan dalam kondisi ini karena bisa terhitung sebagai masih ada uzur, maka Jumatnya masih dikatakan sah. Jumatnya masih dikatakan sah. Baik. Sesi pertama sampai jam berapa? 10.
Pertanyaannya di setiap sesi atau nanti di akhir? Gimana? Setiap sesi. Baik. Berarti ini 2 sesi, Mas? 2 sesi. Dengan Ustaz? Oh, beda lagi? Oh, berarti saya cuma 1 sesi ini aja? Oke, berarti ini saya selesaikan berarti ini. Saya kira sampai berarti saya cepatkan. Dengan Ustaz Romlan nanti temanya? Oh, langsung. Baik, berarti saya agak cepetin. Yang selanjutnya adalah syarat sah, ya, syarat sah khutbah Jumat. Syarat sah khutbah Jumat. Pertama, khatib dalam keadaan suci, ya. Khatib dalam keadaan suci alias memiliki taharah. Nah, ini sudut pandang Syafi'iyah dalam mazhab yang baru, ya, dalam mazhab yang jadid. Yang adapun dalam mazhab yang lama dan pendapat jumhur mengatakan khutbah Jumat syaratnya tidak harus dalam kondisi suci, alias misalnya qadarullah di tengah khutbah buang angin, maka lanjut saja. Maka lanjut saja dan insya Allah ternilai sah. Tapi menurut sudut pandang Syafi'iyah dalam mazhab yang baru, mereka mempersyaratkan harus apa? Harus dalam kondisi suci. Harus dalam kondisi suci. Otomatis kalau dia batal konsekuensinya, berarti dia harus wudu dulu, kemudian diulangi dari awal. Diulangi dari awal. Kalau waktunya masih memungkinkan. Tapi kalau waktunya habis karena di antara syarat khutbah atau pelaksanaan Jumat juga harus di dalam waktu zuhur. Tapi kalau waktunya habis, ya, kalau waktunya habis maka ya berarti diganti dengan sholat zuhur. Jadi menurut jumhur syarat taharah tidak tidak menjadi syarat wajib, dia anjuran saja. Alias misalnya dia batal di tengah jalan, masih bisa lanjut, yang penting nanti kemudian pas sholat, kalau dia tetap jadi imamnya, si khatib jadi imam, maka dia harus berwudu terlebih dahulu. Tapi boleh juga dia menggantikan imamnya dengan orang yang lain, tidak harus khatib yang sama. Syarat yang kedua adalah menutup aurat. Ya. Syarat kedua adalah menutup aurat. Ini juga insya Allah gamblang, jelas, ya, tidak perlu untuk dijelaskan. Kemudian yang ketiga, terlaksananya khutbah di waktu zuhur dan sebelum sholat. Pelaksananya khutbah di waktu zuhur sebelum pelaksanaan sholat. Berarti ini tentunya berbeda dengan, karena tadi ada sudut pandang Hambali yang memang termasuk bagian dari mufrodatnya mereka. Pendapat mereka yang menyendiri, bahwa mereka mengatakan Jumat boleh di waktu sebelum zawal, ya, waktu Jawas mereka. Tapi yang lain mengatakan harus apa? Harus sudah masuk waktu zuhur. Berarti khutbah ini harus terjadi di waktu zuhur, ya. Ketika sudah mulai zawal baru dilaksanakan. Kemudian yang keempat adalah khutbah dilaksanakan dengan berdiri, ya. Khutbah dilaksanakan dengan berdiri. Tidak boleh dengan duduk kecuali ada uzur, ya. Tidak boleh dengan duduk kecuali ada uzur. Jadi dia dikerjakan dengan berdiri. Kecuali memang ada uzur, maka boleh bagi dia untuk duduk. Kemudian yang kelima, diselingi duduk antara kedua khutbah untuk memisahkan antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Untuk memisahkan antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Dan minimal jarak waktu sebagai pemisahnya adalah dengan seorang membaca seperti membaca subhanallah. Tapi yang paling dianjurkan adalah minimal seperti seukuran orang membaca surat Al-Ikhlas. Seukuran orang membaca surat Al-Ikhlas. Jadi duduk yang terjadi di antara dua khutbah. Baik, yang keenam, syarat dari pelaksanaan khutbah adalah mengangkat suara sampai khutbah bisa didengar oleh minimal 40 orang lelaki yang
tadi wajib Jumat, ya. Itu mereka yang mustautin, mereka yang memang atau terpenuhi syarat-syarat Jumat, ya. Jadi khatib ini menyampaikan khutbahnya sampai bisa didengar oleh 40 orang. 40 orang minimal, ya, atau 39 karena yang satunya adalah khatib itu sendiri, karena jumlah 40 tadi penjelasannya adalah 40 itu include plus khatibnya. Berarti dia bisa memperdengarkan, ya, 39 orang yang ada. Yaitu 39 yang mereka terpenuhi syarat-syarat sebagai orang yang wajib Jumat. Yaitu orang yang balik, ya, berakal, kemudian orang muslim, balik, berakal, atau simpelnya adalah mukallaf, kemudian az-zukuriyah, dia adalah lelaki, kemudian hur, dia orang yang merdeka, kemudian dia orang yang sehat, ya, tidak dalam kondisi ada uzur sakit, kemudian dia mustautin, dia orang yang tinggal menetap. Kemudian yang ketujuh, khutbah dilaksanakan dengan bahasa Arab, rukun-rukunnya saja, ya, tadi sudah disebutkan, ya. Kemudian yang kedelapan adalah al-muwalah, itu berturut-turut atau silih berganti dalam pelaksanaan rukun khutbah tersebut, yaitu tidak ada space waktu yang terlalu panjang sehingga dipahami bahwa seakan khutbahnya sudah selesai atau berhenti. Tapi langsung ketika memuji Allah, kemudian bersalawat pada Nabi, wasiat bertakwa kepada Allah, mengutipkan ayat Al-Quran, kemudian nanti penjelasan makna ayat tersebut, kemudian plus doanya, itu berkesinambungan, silih berganti, tidak ada jeda yang secara urf dipahami sebagai sesuatu yang memutus khutbahnya. Jadi al-muwalah baina arkanil khutbah. Ini silih berganti antara rukun khutbah yang ada. Sebagaimana juga muwalah bersilih berganti bainal khutbatain al-ula wa tsaniyah, antara khutbah satu dengan yang kedua. Wa bainats tsaniyah was shalah, juga silih berganti pelaksanaannya antara setelah selesai khutbah kedua, iqamah, kemudian segera langsung salat. Kemudian di sini ada poin, jika salah satu syarat terabaikan atau tidak terpenuhi, maka wajib bagi khatib untuk mengulang seluruh rukun khutbah. Seperti khatib batal wudunya, kemudian berwudu dan kembali lagi. Ini tentunya kalau masalah kaitannya wudu jika didasarkan kepada pendapat Syafi'iyah yang mengatakan dia wajib dalam kondisi suci. Ada pendapat jumhur mengatakan tadi tidak wajib, ya. Mungkin ini bisa diangkut kepada syarat yang lain, ya. Jika salah satu syarat terabaikan, yaitu misalnya tadi tidak ada penyebutan rukun dengan bahasa Arab, ya, atau misalnya tidak ada syarat yang lain, misalnya khutbah tidak dilaksanakan dengan berdiri, padahal yang bersangkutan itu mampu untuk berdiri, ya, maka atau tidak menutup aurat, maka yang demikian khutbahnya ternilai tidak sah dan wajib untuk diulangi, ya, rukun-rukunnya tadi. Mohon maaf, jika salah satu syarat terabaikan tidak terpenuhi, maka wajib bagi khatib mengulangi seluruh rukun khutbahnya. Itu rukun yang 5 tadi, rukun yang 5 yang disebutkan di atas. Taib. Kemudian kita berpindah ke terakhir, pembahasan terakhir, sunnah-sunnah khutbah Jumat, ya, sunnah-sunnah khutbah Jumat. Jadi kalau bahasanya sunnah-sunnah di sini, berarti hal-hal ini jika terabaikan atau tidak terlaksana, dia tidak mempengaruhi keabsahan khutbahnya. Alias perkara-perkara ini merupakan bagian dari penyempurna dan menjadikan nilai pahalanya lebih besar. Tapi dia tidak berpengaruh pada keabsahan khutbah. Ya, apa sunnah-sunnahnya? Ini kaitannya khusus dengan khutbah, ya, bukan sunnah-sunnah pelaksanaan sholat Jumat secara umum, ya. Mandi sebelumnya, enggak, tapi ini sunnah-sunnah yang ada dalam khutbah yang berlaku bagi si khatib. Itu pertama, khutbah dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Ini dikategorikan sebagai perkara yang sunnah. Bagaimana disebutkan dalam beberapa literatur mazhab Syafi'i, ini Tashilul Masadik, juga dalam literatur mazhab Hambali di Al-Hawashi Syabighat, syarah dari Aqsar Mukhtasarat, dan juga yang di buku-buku yang lain. Jadi dia anjuran. Jadi misalnya tidak di tempat yang tinggi, yang tidak ada mimbarnya, berarti tidak mempengaruhi keabsahan. Yang kedua, mengucapkan salam tatkala masuk masjid.
Jadi ketika imam datang kemudian masuk masjid itu dianjurkan dia mengucapkan salam. Sebagaimana praktek Nabi SAW. Dan juga ketika naik mimbar, ketika hendak memulai khutbahnya, dia menghadapkan wajahnya kepada para pendengar, naik mimbar mengucapkan wajahnya pada para pendengar, kemudian mengucapkan salam. Ini juga bagian dari sunnah yang dinilai sunnah dalam artian ya, sunnah bagian dari al-ahkamut taklifiyah, hukum-hukum taklifi. Kemudian duduk sampai azan selesai dikumandangkan. Jadi setelah mengucapkan salam kemudian dia duduk. Asalkan dia duduk menunggu sampai azan dikumandangkan selesai, itu juga bagian dari sunnah, bukan masuk kategori rukun, juga bukan masuk kategori syarat. Kemudian yang keempat, bersandar tatkala berdiri dengan pedang, tongkat, atau busur, dan yang semisalnya. Ya. Ini juga bagian dari sunnah, misalnya tidak melakukan yang demikian juga tidak mempengaruhi keabsahan sholat Jumat. Kemudian yang kelima, menghadap ke arah jamaah pada kedua khutbah Jumat. Karena sebagian khotib ada yang grogi, ya, dredeg, makanya dia nggak berani memandang wajah jamaah. Jadi nunduk aja. Saya lihat bentar aja, itu masalah nanti cara public speakingnya seperti apa, kemudian gayanya seperti apa, mungkin nanti dijelaskan oleh pemateri yang setelahnya. Harusnya bagaimana supaya bisa menyampaikan materi, bisa mempengaruhi jamaah, sehingga jamaah bisa terpengaruh, bisa maklumatnya tersampaikan secara maksimal, bisa diserap ilmunya, itu tentunya nanti tips-tipsnya akan disampaikan oleh pemateri setelahnya. Kemudian yang keenam, ya, di antara sunnahnya adalah memendekkan kedua khutbah. Khutbahnya dipendekkan, kemudian sholatnya yang dipanjangkan. Makanya dalam hadis dikatakan, inna tula sholatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhih. Sesungguhnya panjangnya sholat seseorang itu khatib, kemudian pendeknya khutbahnya itu tanda dari pemahaman dia, kemampuan dia untuk memahami dan menyampaikan materi. Tapi ini bukan kemudian sesuatu yang wajib, enggak, itu bagian dari anjuran sunnahnya begitu. Tapi karena kadang ada beberapa materi yang mungkin butuh di momen tertentu dijelaskan panjang lebar, sehingga kadang materinya agak panjang. Ya. Materinya mungkin agak lama. Tidak ada masalah jika memang ada tujuan ingin menyampaikan satu pesan tertentu yang memang ada urgensinya di situ. Tapi kalau bisa lebih singkat, pendek, tapi mengena, nah itu tentunya lebih baik dan itu yang diharapkan dan diinginkan. Baik, mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Saya mikirnya itu materi saya sampai jam 11 gitu. Mungkin saya yang salah paham mungkin dari saya, mungkin begitu. Monggo. Bisa jazakumullah khairan, kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Setiawan Tugiono pada kesempatan hari ini telah menyampaikan materinya. Kemudian kami beri kesempatan kepada peserta sekalian yang ingin bertanya, bisa bertanya langsung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz izin bertanya terkait poin syarat-syarat sholat Jumat, poin ke-5 dan ke-6. Saya itu pernah khutbah Jumat di salah satu kantor di Jogja itu, saat memulai salam itu jamaahnya hanya sekitar 10-15. Kemudian di situ ternyata hanya orang kantor situ saja yang sholat Jumat, tidak ada orang yang mukim gitu Ustaz. Kemudian pertanyaan kedua, syarat sah khutbah Jumat yang terkait ini Ustaz, khotib dalam keadaan suci. Okay. Misal di tengah Jumat, di tengah khutbah itu khotib kentut ya, kentut, kemudian apa yang dia lakukan? Apakah dia itu melanjutkan sampai khutbahnya selesai baru wudhu sebelum dia mengimami atau seperti apa Ustaz?
Iya. Sampai nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait masalah jumlah ya. Jumlah minimal sholat Jumat dikatakan sah sebagai sholat Jumat. Tadi di awal saya sudah singgung ya. Memang jumlah ini atau persyaratan jumlah ini menjadi bilangan yang atau pendapat yang diperselisihkan oleh ulama. Jadi bukan sesuatu yang mujma' alaih, bukan sesuatu yang menjadi konsensus para ulama. Di mana beberapa rujukan yang saya bawakan di sini, saya membawakan rujukan beberapa literatur dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Kenapa dua hal ini saya bawakan? Pertimbangannya adalah tidak kita pungkiri bahwa di Indonesia terlepas dari lokasinya beda-beda ya, tidak bisa diklaim. Kemudian di Jogja banyak yang mazhab Syafi'i misalnya, tapi kalau kita tengok di tempat-tempat yang lain juga, kita tengok dari banyak kurikulum yang diadopsi di buku-buku di madrasah yang di bawah Kementerian Agama atau daerah-daerah yang lain, memang kaum muslimin di Indonesia banyak yang secara amaliyah itu dididik di atas sudut pandang mazhab Syafi'i. Maka pertimbangannya itu. Kemudian kedua, rujukan dalam mazhab Hambali juga kita tidak pungkiri bahwa beberapa asatidzah kita, terutama yang alumnus dari Timur Tengah, terkhusus dari Saudi, Kuwait dan semisalnya, mereka belajar di sana dengan arahan sudut pandang amaliyah fikihnya dengan para masyayikh yang mereka secara sejak kecil sampai mereka dewasa, mereka tumbuh dengan pendidikan dengan sudut pandang mazhab Hambali. Plus juga komentar Syekh Albani rahimahullahu taala juga mengatakan bahwa dua mazhab ini adalah dua mazhab yang berdekatan itu, banyak nilai kesamaan. Makanya saya kutipkan tadi. Nah, menurut sudut pandang dua mazhab ini memang syarat 40 orang itu menjadi syarat wajibnya. Sehingga kalau tidak sampai jumlahnya 40 orang, ya bisa dikatakan tidak sah. Saya takutnya tidak sah gitu. Jadi harus sholatnya sholat zuhur. Di samping juga bahasan yang lain bahwa tadi sholat Jumat itu sholat yang di situ sebenarnya harusnya sholat kaum muslimin berkumpul dalam satu tempat, tidak bercerai-berai. Karena prakteknya Nabi SAW dahulu ketika beliau di Madinah itu sholat Jumatnya di Masjid Nabawi saja, tidak kemudian sahabat di masjid-masjid yang lain mendirikan sholat yang sama. Tapi mereka bergabung jadi satu di satu tempat yang sama supaya syiarnya itu lebih ketara dan kelihatan. Makanya sampai bagi yang mengadakan sholat Jumat di tempat lain yang tidak resmi dikatakan tidak sah. Selain juga bahasan masalah jumlah orangnya gitu. Nah, gimana terus sikapnya kita? Ya kalau bisa memberikan masukan kepada pengurus instansi tersebut yang undang antum untuk jadi khatib, diarahkan baiknya, karena saya lihat jumlah kita itu yang sholat Jumat di sini sedikit, nggak sampai 40. Kalau di masjid kampung sana bisa untuk sholatnya di sana, maka di sana lebih aman dari masalah keabsahan sholatnya gitu. Wong jalannya juga nggak jauh misalnya, apalagi sekarang rata-rata orang berkendara pakai motor kan, nggak jauh, udah ke sana aja gitu. Sehingga jumlahnya tercukupi ya, dan keabsahannya lebih terjaga. Kalau memang jenengan bisa bisa memberikan arahan. Tapi kalau jenengan tidak bisa memberikan arahan, kalau jenengan pengen hati-hati, ya ke depan kalau diundang khotib di situ, ya nyun ngapunten saya belum bisa, ya, karena saya takut nanti takutnya tidak sah gitu. Karena pendapatnya ya, tadi kita sebutkan riwayat Baihaqi, Abu Dawud dan yang lainnya, Hasan bin Zurarah ketika melaksanakan awal mulanya jumlahnya mereka para sahabat minimal 40 orang itu, dan itu yang sunnah yang berjalan dilakukan oleh para sahabat gitu. Ini ada fihi hadzun minan nazar, ada sudut pandang pendalilan yang perlu untuk dipertimbangkan juga. Kalau bisa ngasih arahan gitu. Kalau nggak bisa ngasih arahan, jenengan bisa mengundurkan diri atau minta izin, tidak bisa. Tapi kalau jenengan melihat ada masalah di situ, ya. Dengan ada masalah di situ, kayaknya di sini ada faedahnya sholat di sini, karena di situ misalnya lingkungannya mungkin lingkungan kristenisasi atau apa yang dibutuhkan di situ. Ada syiar Islam, eksistensi Islam di situ ada, masjid ada yang berkumandang, sholat Jumat ini didirikan, walaupun mungkin jumlahnya tidak sampai 40 orang, ya barangkali
ya sudut pandang yang lain dari pendapat Malikiyah atau Hanafiyah yang mengatakan tidak harus 40, semoga saja itu dikatakan sah gitu. Dobitnya seperti apa, untuk rincian dobitnya untuk mencari seperti ini tentunya perlu pembahasan yang lebih panjang ya. Semoga jelas ya. Yang kedua tadi terkait syarat wajibnya toharoh ketika jadi khotib. Ya tadi saya sudah kutipkan pendapat jumhur mengatakan bahwa syarat toharoh itu tidak wajib ketika khutbah. Jadi insya Allah tidak mengapa. Ya. Melihat pendapat mayoritas mengatakan tidak wajib kondisi toharoh walaupun hati-hatinya dalam kondisi toharoh. Ya. Tapi insya Allah jenengan tidak mengapa khutbahnya, semoga saya sah-sah saja ya. Menurut ya sudut pandang jumhur ulama selain Syafi'iyah dalam pendapat yang jadidnya, dalam qaulul jadidnya. Karena rata-rata qaulul jadidnya Syafi'iyah itu yang mu'tamad ya. Pendapat yang mu'tamad. Mungkin begitu Mas. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada yang lain? Monggo Pak. Mungkin satu pertanyaan terakhir tadi Bapak. Nggih. Ya. Ini bapaknya nih. Tadi saya lihat beliau dulu. Setelah Masnya, nanti mungkin insya Allah baru pindah lagi. Mungkin dua terakhir. Ya. Terima kasih. Mohon izin tanya Ustaz. Untuk persyaratan bangunan, misalkan di suatu tempat masjidnya dibugar, kemudian sholat Jumat diadakan di aula yang ada di sebelahnya misalkan, itu masuk udzur bisa dilaksanakan atau tidak? Kemudian yang kedua, masih seputar di satu perusahaan, itu ada masjid yang digunakan untuk Jumatan, sementara karyawannya itu bukan orang yang mukim, bukan orang sekitar, dan karena itu sip-sipan, tiap Jumat itu jamaahnya ganti-ganti, karena yang mungkin yang Jumatan kan yang masuk pagi, itu Jumatannya bisa disahkan sah atau tidak? Masih Ustaz, barakallahu fikum. Okay. Pertanyaan yang pertama tadi, masjidnya dipugar gitu Pak ya. Masjidnya sedang dipugar sehingga dia sholatnya sementara tidak di masjid itu, tapi di tempat yang lain. Apakah sah atau tidak sholatnya berada di sholatnya berada tidak di masjid itu, tapi sementara di tempat yang lain, dipindahkan yang bukan masjid gitu ya. Ya kalau kita lihat tadi dari syarat-syarat dan ketentuan ya, syarat-syarat dan ketentuan yang disebutkan dalam masalah sholat Jumat tadi, pendek yang saya tahu tadi ya, tidak disebutkan harus di masjid itu. Apalagi kondisi ada udzur sedang dipugar, tapi syaratnya adalah yang penting Jumat itu dilakukan di pemukiman yang dia bukan tanah lapang seperti orang yang jawaban tadi dikasih contoh seperti padang pasir yang mana orangnya di situ memang nomaden atau orang yang tinggal di perkemahan yang memang itu sebenarnya bukan pemukiman pemukiman yang permanen. Kalau ini hitungannya kan masih tempatnya adalah pemukiman permanen, harusnya berada di masjid itu, tapi kalau Allah sedang sedang dipugar, dia dipindah di tempat yang lain, tapi kan dia pelaksananya masih di pemukiman yang statusnya adalah orang-orang yang memang tinggal di situ permanen. Jadi insya Allah semoga saja diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Saya belum bisa memastikan, tapi tadi tidak ada penyebutan syarat harus di masjid gitu, harus di masjid, tapi dilaksanakan di pemukiman. Ya. Dan itu mungkin bisa kita tarik di zaman Nabi SAW dulu juga, ketika awal-awal Masjid Nabawi belum dibangun, dia kan cuman juga lahan terbuka saja yang memang sudah diwakafkan sebagai masjid, tapi belum bentuk seperti bangunan, apalagi bangunan seperti sekarang. Yang pertama, wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, ketika pelaksanaan sholat Jumat di perusahaan tadi Pak ya, di perusahaan yang mana pesertanya bukan orang sekitar, tapi dia mukim di daerah itu kan, mukim di daerah itu.
Mukim di daerah itu, hanya saja dia tidak tinggal di situ. Selagi dia mukim di situ, dia masuk mustautin, ya, tapi saya tidak berani. Allah alam bisawab, saya belum bisa memastikan. Takut salah nanti jawab. Butuh saya pelajari lagi gimana kalau modelnya seperti itu. Apakah karena statusnya yang dilarang kan orang yang tidak mukim, orang yang musafir. Ya, orang yang safar berarti dia adalah orang yang tidak tinggal di daerah situ, dengan jarak antara dia dengan rumah aslinya adalah jarak safar. Ya kan? Jarak safar. Jarak safar adalah jarak safar minimal ada yang mengkonversikan sekitar 80 km. Karena dia musafir jauh. Tapi kalau orang-orang yang kerja itu adalah daerah situ juga, cuman beda kampung yang mungkin 3 kilo, 4 kilo dan seterusnya. Itu wallahu a'lam bishawab, sepertinya masuk, insya Allah masih tetap sah. Karena seingat saya ada pembahasan juga bahwa ada orang misalnya dia tinggal di suatu daerah, ya, di daerah tersebut, di kampung tersebut itu jumlah orangnya itu kurang dari 40 orang, ya, kurang dari 40 orang, kemudian dia mendapati ada kampung sebelah yang jaraknya sekitar 3 mil dari kampungnya. 1 mil sekitar berapa Pak? 3 kiloan ya. 3 kiloan. 3 mil dari kampungnya, 3 mil berarti kali 3 kilo sekitar 9 kiloan. Maka wajib bagi dia untuk datang ke tempat itu, ya, untuk melaksanakan sholat Jumat, sehingga jumlah pesertanya 40. Nah, ini kan dia dikatakan di beberapa literatur itu dia wajib pergi ke tempat itu yang jaraknya minimal 9 kilo. Kalau lebih dari itu baru dia sudah nggak wajib untuk sholat Jumat. Orang-orang yang kerja ini kemungkinan jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat itu. Jika mereka jumlahnya 40, insya Allah mereka bukan termasuk orang yang musafir. Ya, masih statusnya mustautin. Ya. Insya Allah semoga sholat Jumatnya dikatakan sah sebagai Jumat. Allahu a'lam bishawab. Mungkin satu yang terakhir Bapak. Galon Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya seperti pertanyaan 1 dan kedua juga. Ini syarat sah yang nomor 7. Peserta sholat Jumat adalah orang-orang yang tinggal menetap, mustautinin tadi. Okay. Saya pernah sholat di suatu hotel. Pada saat itu rapat, jadi mengadakan sholat Jumat di ballroom atau di ruang rapat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah ikut sholat di dalam kapal feri. Itu di kapal itu mengadakan sholat Jumat. Saya pernah ikut di situ. Yang ketiga, saya pernah juga ikut sholat di kantor. Ya. Itu semua orang yang ikut sholat di situ kan, apakah itu disebut orang yang tidak mustaud atau tidak menetap di situ? Apakah saya ikut sholat Jumat di kapal atau di hotel ballroom atau di itu artinya tidak sah sholat di ketiga tempat tersebut, karena orang-orang yang ikut sholat Jumat di situ tidak menetap. Artinya sedang di kapal perjalanan atau di hotel sedang rapat itu juga tidak menetap di tempat itu. Apakah itu tidak sah sholat di ketiga tempat itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maksudnya persyaratan 40 orang menurut sudut pandang Hanabilah dan Syafi'iyah, 40 orang minimal plus dengan imamnya atau khatibnya, itu adalah 40 orang tersebut adalah 40 orang yang terkumpul dalam dirinya 7 syarat. Dia muslim, ya, dia balik, dia berakal, muslim, balik, berakal, bebas, merdeka, bukan budak. Kemudian laki-laki, ya, kemudian yang keenam sehat, tidak mendapatkan udzur atau tidak sedang udzur, kemudian mustautin dia menetap di situ, berarti statusnya dia bukan orang yang sedang dalam kondisi musafir. Sedangkan definisi musafir adalah ya orang yang pergi, secara globalnya ya, adalah orang yang pergi dari daerahnya ke suatu tujuan tertentu dengan jarak dikatakan dia sebagai orang yang sedang safar. Ya.
dengan jarak orang yang sedang melakukan safar. Ya ulama memang berbeda pendapat tentang ukuran safar, di mana safar itu dikatakan safar yang bisa mengambil rukhsah atau tidak. Ya. Ada yang mengatakan itu dikembalikan kepada urf. Ya. Ada yang mengatakan itu minimal jaraknya sekitar 80 kiloan, sebagaimana beberapa asar yang mengatakan asar Ibnu Abbas atau yang lainnya mengatakan la tuqsarus shalah illa fi safarin baina Makkah wa Taif atau baina Makkah wa Jeddah. Tidak boleh mengqasar salat kecuali safar yang dikerjakan atau dilaksanakan sejauh antara Makkah ke Taif atau Makkah ke Jeddah. Kemudian jarak itu oleh para ulama berusaha dikonversikan kira-kira antara ada yang mengatakan 70 kiloan, ada yang mengatakan sampai 80 kiloan, berbeda-beda tergantung cara pengukuran oleh para ulama, karena ukurannya sesuatu yang istihadi antara jarak segitu tuh berapa. Nah, berarti kalau yang bersangkutan itu yang tadi di kapal, Pak, misalnya, atau yang dia di hotel, itu memang dia safar, ya, keluar dari daerahnya dengan jarak yang mana orang tersebut dikatakan musafir. Orang tersebut dikatakan musafir. Kalau orang yang sholat Jumatnya tadi 40 orang tadi, ya, atau sebagian besarnya itu adalah orang-orang yang statusnya sedang musafir, maka yang demikian tidak dikatakan apa? Sholat Jumatnya sah sebagai sholat Jumat. Ya. Mereka disuruh sholatnya sholat zuhur. Mereka sholatnya sholat zuhur. Jadi 40 orang yang dengannya sholat Jumat bisa dikatakan sebagai sholat Jumat, itu 40 orangnya murni orang yang mustautin, orang yang wajib Jumat binafsihi namanya, bukan bi ghairihi. Ya, dia memang mustautin, tinggal di situ. Tinggal dilihat kasusnya Bapak pripun, apakah ketika dia di kapal feri itu orang tersebut atau panjenengan sedang berada jauh di daerah asal, statusnya musafir atau tidak. Nah, tapi kalau jenengan yang atau yang di hotel tadi misalnya, statusnya mayoritas orangnya musafir atau tidak. Kalau yang musafir jenengan saja, tapi mayoritas orang yang minimal jumlah 40 itu adalah orang asli situ, kemudian jenengan ikut Jumat, maka sah. Sholatnya Jumat jenengan sah. Sholatnya mereka juga sah karena yang 40 orang minimal itu mereka orang yang stay, tinggal di situ atau di daerah situ, bukan orang yang safar. Semoga bisa dipahami ya. Jadi bahasanya adalah antara sholat Jumat itu dikatakan sah, ya, dengan syarat tertentu, dengan sholat Jumat dikatakan sah untuk personal tertentu gitu. Saya boleh sholat Jumat, misalnya saya safar pergi ke Jakarta, itu saya bisa kemudian ketika pas saya singgah di satu daerah, di situ ada masjid yang sudah melaksanakan sholat Jumat, saya sebenarnya punya rukhsah untuk tidak ikut. Tapi ketika saya ikut, itu boleh bagi saya dan sah bagi saya untuk sholat Jumat bersama mereka. Tapi syarat sholat Jumat mereka dikatakan sah adalah minimal pelakunya adalah 40 orang yang stay di situ mustautin, bukan orang dari luar, ya, bukan orang yang sedang safar. Semoga bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian. Kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Setiawan Tugiono yang pada kesempatan pagi hari ini telah menyampaikan fikih khutbah Jumat dan juga plus dari fikih sholat Jumat ya. Kita ucapkan jazakumullah khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan juga memberikan barokah Ustaz, dan juga kita semoga Allah taala berikan kemudahan untuk menjadi khotib yang sesuai sunnah di tempat kita masing-masing ya. Kemudian asatidz sekalian, bapak-bapak sekalian, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan berpindah kemana-mana dulu, tetap stay di gedung Mahat Ibadur Rahman Bina Dakwah Sunnah ini, karena insya Allah sebentar lagi kita akan melanjutkan sesi kedua bersama Al-Ustaz Romansyah Makalalak berkaitan public speaking dari khutbah Jumat, bagaimana berintonasi yang baik, bagaimana menatap jamaah yang baik, bagaimana pengucapan yang baik. Nah, nanti di sesi kedua. Maka mungkin ada waktu sekitar 2-3 menit, silakan yang mau ke kamar